warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifatul Mardiah. Kepada yang terhormat Ibu Rizky Amelia MPD selaku dosen mata kuliah Metodologi Pendidikan kelas PKMIB 2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil review artikel. Adapun pokok atau topik pembahasannya adalah yang pertama, jenis penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, sampling, analisis data, validitas dan reliabilitas, dan yang terakhir adalah hasil. Nah, dalam review artikel ini saya mengambil judul artikel yaitu Project Based Learning Experience of Pre-Service Teacher. Penulisnya yaitu Aise Taskiran dengan nama jurnal Journal of Educational Technology. Oke, yang pertama artikel tersebut itu tergolong penelitian kualitatif. Mengapa tergolong penelitian kualitatif? Karena metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner tipe Likert tertutup, kuesioner terbuka, dan laporan evaluasi diri. Tujuan penelitiannya adalah untuk menyelidiki pandangan dan pengalaman mahasiswa terhadap penerapan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dalam kursus online, yang mana fokus pada pengalaman dan persepsi individu adalah ciri khas suatu penelitian kualitatif. Nah, desain penelitian ini sendiri adalah studi kasus deskriptif yang merupakan pendekatan kualitatif. Jadi, berdasarkan metode pengumpulan data, tujuan penelitian, dan desain penelitian yang digunakan, artikel tersebut tergolong dalam penelitian kualitatif. Yang kedua adalah metode penelitian yang digunakan. Nah, dalam hal ini metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus deskriptif yang bertujuan untuk memberikan suatu gambaran tentang pandangan dan pengalaman mahasiswa Departemen Pendidikan Teknologi Komputer terhadap penerapan pembelajaran berbasis proyek dalam kursus pendidikan jarak jauh secara daring. Untuk yang ketiga adalah pengumpulan data. Nah, dalam pengumpulan data ini, berbagai alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk kuesioner berisi pernyataan berjenis Likert, kuesioner terbuka, dan formulir evaluasi dari proyek oleh peserta. Untuk yang keempat yaitu sampling. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan metode purpose sampling non-random untuk memastikan pemilihan peserta yang memenuhi kriteria tertentu. Yang kelima adalah analisis data yang digunakan. Nah, dalam hal ini ada dua analisis data yang digunakan. Yang pertama adalah analisis statistik deskriptif. Analisis ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata atau median dan deviasi standar deviation, dari data Likert tipe yang berkaitan dengan berbagai aspek seperti keterampilan kerja kelompok, keterampilan manajemen waktu, persepsi terhadap tujuan pembelajaran, dan persepsi terhadap lingkungan pembelajaran yang dirancang. Nah, untuk analisis kedua yaitu analisis konten. Analisis konten itu digunakan untuk menganalisis tanggapan terhadap pernyataan terbuka dalam kuesioner dan formulir evaluasi dari proyek. Dalam hal ini melibatkan pengidentifikasian tema umum dalam tanggapan peserta. Untuk yang selanjutnya yaitu validitas dan reliabilitas. Analisis ini mencakup pemeriksaan dan perhitungan koefisien alpha-Cronbach untuk memastikan validitas dan reliabilitas instrumen pengumpulan datanya. Untuk yang ketujuh atau yang terakhir yaitu hasil. Nah, ada beberapa hasil yang diperoleh. Yang pertama adalah PJBL dilaksanakan selama semester dengan langkah-langkah dan komponen yang terperinci. Proses ini melibatkan pembentukan kelompok siswa, pembelajaran profil pembelajaran yang berbeda, dan pembagian tugas siswa dalam profil pembelajaran yang sesuai. Yang kedua adalah selama 14 minggu, siswa itu belajar secara sikon dan ansikon tentang semua aspek desain kursus jarak jauh online. Ini itu termasuk analisis audiens target, tujuan, dan objektif kursus, penyesuaian silabus, teori pembelajaran, metode instruksi, materi pembelajaran, dan banyak komponen lainnya.
Yang ketiga adalah siswa diberikan tanggung jawab untuk bekerja dalam kelompok, menyelesaikan tugas mingguan, dan berbagai hasil kerja mereka melalui sistem manajemen pembelajaran. Yang keempat adalah proses ini menghasilkan peningkatan keterampilan kerja kelompok dan kolaborasi siswa serta pemahaman yang lebih baik tentang desain kursus jarak jauh online. Yang kelima adalah evaluasi pertengahan semester melibatkan pengumpulan setengah pertama desain kursus. Sementara evaluasi akhir melibatkan pengumpulan desain kursus lengkap yang disertai dengan presentasi kelompok. Untuk selanjutnya adalah hasil kuesioner mengungkapkan hasil positif terkait dengan pengembangan keterampilan kerja kelompok, kolaborasi, dan pemahaman materi kursus melalui metode PJBL. Selanjutnya, para mahasiswa itu juga memberikan tanggapan mengenai tantangan yang mereka hadapi selama proyek seperti masalah manajemen waktu dan permasalahan dalam bekerja dengan kelompok. Yang terakhir adalah hasil penilaian diri peserta menunjukkan kesadaran akan manfaat PJBL dengan peserta mengakui peningkatan dalam pemahaman materi kursus dan keterampilan perencanaan kerja kelompok dan manajemen waktu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang kata atau kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.